Shalom, selamat malam para pendengar setia Senandika Gembala GKO yang Tuhan Yesus kasihi. Kesombongan manusia. Pada sebuah training atau pelatihan, sang pelatih memberikan arahannya kepada semua peserta latihan. Katanya, letakkan kedua tangan kalian di dada kalian masing-masing. Letakkan terus dengan rapat hingga kalian merasakan detak jantung kalian masing-masing. Lanjutnya lagi. Aku pun menurut kata-katanya. Kuletakkan kedua tanganku perlahan-lahan ke atas dadaku. Ku cari-cari sebentar dan akhirnya terasalah detak jantungku berdebar. Aku pun menunggu instruksi selanjutnya dari sang pelatih. Letakkan dan rasakan detak jantung Anda lanjutnya. Jika sudah terasa, sekarang katakan kepada jantung Anda, berhenti. Aku pun agak bingung dengan instruksi tersebut. Namun tak urung kulakukan juga. Katakan dan perintahkan kepada jantung Anda untuk berhenti. Katanya kepada mereka, bilang berhenti. Tidak mungkin, teriakku dalam hati. Tidak mungkin bisa. Entah apakah pelatih tersebut mendengar apa yang kami rasakan. Ia pun melanjutkan kata-katanya lagi. Lihatlah, rasakanlah. Bahkan jantung kita pun bukan milik kita. Seketika itu pula diri ini kontan tersadar apa maksud dari semua ini. Ya Tuhan, begitu sering diri ini lupa. Bahkan jantung, apa yang ada di dalam diri kita ini sekalipun, ternyata bukan milik kita. Itu milik Tuhan. Ya, Ialah yang berhak mengaturnya. Padahal begitu sering kita merasa bahwa kita ada di atas segala-galanya. Sering kali manusia memandang dirinya berkuasa, bahkan bisa berkuasa atas diri orang lain, dan lebih baik dari orang lain, ataupun hebat dalam pandangan-pandangan yang semacamnya. Seringkali pula manusia merasa sangat berkuasa, seolah-olah hidup dan mati orang lain berada di tangannya, tanpa sadar bahwa hidupnya sendiri sekalipun, atau bahkan tubuhnya sendiri pun bukan miliknya. Teman, akankah kita menunggu sebuah pukulan keras dari Sang Pencipta untuk menyadarkan kita? Sungguh, sekali-kali kita tidak akan dibiarkan dengan kesombongan kita. Kapal Titanic, kapal terbesar di era awal abad ke-20. Kapal ini mampu mengangkut 3.000 penumpang. Kapal ini berlayar dari Inggris menuju ke Amerika Serikat. Kapal yang memiliki teknologi tercanggih di zaman itu. Ada sebuah kesombongan manusia dari kata-katanya. Pemilik kapal Titanic berkata dalam kesombongannya, "Jangankan 7 samudra, bahkan Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkan kapal besar buatanku ini."
Saudaraku, pada satu malam yang dingin di pelayaran perdananya, kapal ini menabrak sebuah gunung es di laut. Kapal besar ini pun tenggelam. Banyak penumpangnya yang tak terselamatkan. Hanya satu kali pelayaran untuk kapal raksasa Titanic yang super canggih di zaman itu. Itu pun dengan catatan bahwa Titanic tidak pernah sampai ke tujuan pelayarannya. Begitulah ketika Sang Pencipta ingin menunjukkan kekuasaannya atas manusia, untuk menyadarkan bahwa betapa kecil sebenarnya manusia, betapa lemah dan tak berdayanya seorang manusia. Lantas jika begini, sampai kapan kita harus menunggu kehancuran karena kesombongan yang ada? Akankah kita menunggu datangnya azab atau hukuman teguran Allah untuk menyadarkan kita? Paman saya pernah mengatakan bahwa kehancuran manusia ada pada saat ia mulai sombong dengan apa yang dimilikinya. Ketika manusia berada pada titik tersebut, maka Tuhan akan membalikkan keadaannya. Firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 6 dan 7 berkata, "Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Saya Pendeta Yohanes Ishak, Latu Papua dalam Senandika Gembala GKO.